Saudara, kita masih terus belajar satu hal dari beberapa minggu yang lalu. Bapak terus taruh di hati saya tentang hal ini penting sekali. Karena inilah yang membuat orang begitu sulit untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Katakan sebelah kiri kananmu, kehidupanmu menjadi orang percaya harus sampai pada titik menjadi Kristen sejati. 1, 2, 3. Jadi Kristen apa teman? Kristen sejati. Jadi bukan Kristen-Kristenan yang hari Minggu ke gereja, ikut aktivitas pelayanan ini, itu. Bukan itu, Kak. Jadi Anda di sini belajar satu hal yang penting, membedakan antara melayani pekerjaan Tuhan dan juga melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan adalah hal-hal yang sering kita buat. Saya seperti hari ini berkhotbah. Anda mungkin sedang memuji, Anda mungkin sedang pergi ke gereja, itu melayani pekerjaannya. Melayani song leader, singer, pemain musik, paduan suara, apalagi bersaksi, segala macam hal. Tanda kutip semua yang disebut pekerjaan Tuhan Anda buat, itu pekerjaan Tuhan. Tetapi soal melayani Tuhan, itu soal Anda punya pribadi, punya waktu dengan Dia atau tidak, itu masalahnya. Banyak orang Kristen terjebak di situ, dia berpikir bahwa ketika dia melakukan pekerjaan Tuhan, dia sudah melayani Tuhan. Dia tanpa melihat bagaimana yang diinginkan oleh pencipta kita itu lebih dari itu. Makanya kalau kamu baca dan meneliti baik-baik dalam Alkitab kakak, kamu akan menemukan bukan orang yang berseru memanggil nama Tuhan yang masuk surga. Tetapi mereka yang setia melakukan kehendakku yang layak ada di hadapanku. Artinya coba kamu berpikir bahwa yang diinginkan oleh Bapa adalah hubungan yang karib dengan dirinya. Kamu punya sesuatu yang berbeda. Kamu mendapatkan sesuatu yang lain yang berasal daripada Dia. Itu yang diinginkan Bapa. Dan itu ditemukan bukan waktu kamu melayani pekerjaannya. Melayani Dia pribadi. Ketika kamu ada bersama dengan Dia. Duduk. Seperti kata Dia di Getsemani kepada murid-muridnya. Tinggal di sini. Berdoa di sini. Berjaga-jaga dengan aku di sini. Itu sebuah perasaan ketika Dia ada dalam satu tekanan yang besar. Dia mengungkapkan perasaan dia yang paling dalam. Yang diinginkan oleh dia kepada umatnya itu apa? Yaitu tinggal dengan dia. Yaitu apa? Duduk bersama dengan dia. Berjaga-jaga dengan dia. Plus berdoa. Artinya apa? Ada komunikasi antara kamu dengan penciptamu. Itu yang diinginkan oleh Bapa. Jauh dari apa yang kamu dan saya lakukan hari ini. Pergi gereja. Ada orang ke gereja ngapain? Dia pulang tidak sama seperti yang dia datang. Masih juga merokok, masih juga melakukan hal-hal yang tidak benar. Hatinya tidak mau mengampuni orang lain, masih mendendam. Mulutnya itu masih kayak patah bebek. Coba lihat sebelah kiri kan, kayak ember saja. Pokoknya orang Purasia itu satu kompleks tahu. Padahal dia cerita harus ini hanya kawe. Pokoknya ini hanya kakak saya yang tahu. Oh sampai 1 minggu kak, semua satu kompleks itu tahu. Maka semua orang cuma lerok lu sendiri. Maka lu merasa risih, lu kecewa dengan orang. Ya sudah, siapa suruh lu cerita. Kasih tahu sebelah kiri kan, tidak ada manusia yang bisa dipercaya. 1, 2, 3. Oh, kau biasa cerita di pendeta, dia cuma manusia. Kau biasa cerita di ambaton, oh di ambaton juga kadang-kadang. Nanti pas sudah naik begini, oh, itu dia beta dulu belum apa-apa tuh dulu. Wih begini dulu, pokoknya dulu semua. Coba lihat sebelah kiri kanan, manusia. Jadi saudara bisa mengerti ini dulu. Supaya kamu bisa menjadi pribadi yang terbuka dari selubung kamu. Tidak ada lagi selubung yang menyelubungi kamu. Tidak ada lagi pengertian yang kamu bangun untuk menjadi standar kamu dalam menjadi orang percaya. Kamu harus punya pemahaman yang berbeda sekarang. Bahwa saya mau jadi orang percaya dengan standarnya Bapak saya. Dengan yang diinginkan oleh pencipta saya. Dengan apa yang diinginkan oleh Bapa kita. Setuju katakan amin. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Kamu harus menjadi orang percaya yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapa. 1, 2, 3. Bukan oleh karena kebiasaan orang Kristen pada umumnya. Itu masalah. Dan kita semua ini terjebak dalam sebuah kebiasaan demi kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang Kristen. Sehingga ketika kamu itu berbeda dengan yang lain, orang bilang gini, lu agak lain. Hati-hati sebentar lu sumiring nih. Karena apa? Karena kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun, yang kita lihat,
Yang kita lakukan itu bukanlah kebiasaan yang berasal daripada Bapa secara langsung yang kita dengar daripada hubungan pribadi kita dengan Bapa. Tapi karena kita lihat orang, kita dengar orang, oh orang Kristen begini ya kita juga buat. Oh orang Kristen itu hari Minggu pergi gereja, ya. Oh hari Senin ada ibadah persekutuan ikut, yes. Tapi dia kosong. Ada sel group, dia ikut kersel, dia ikut semua pelajaran, dia ikut. Tapi tetap kosong, hatinya tidak terisi oleh Bapa itu. Coba lihat sebelah kiri kanan, seberapa banyak orang Kristen model begitu? Coba tanya. Apakah Anda termasuk yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, yang sudah sekian lama menjadi orang percaya, tetapi hatimu masih kosong? Tidak ada Bapa di sini, tidak ada Dia yang kudus dan yang benar di sini. Yang ada itu semua yang setan. Coba lihat sebelah kiri kanan itu, selubung terlalu besar. 1, 2, 3. Selubung apa kakak? Kak Victor, katong juga melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan, iya. Tapi melayani Tuhan belum tentu. Ada orang pendeta yang berkhotbah, ada hamba Tuhan yang berkhotbah bagus, ada hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan begitu luar biasa. Tanya, jam doanya ada enggak? Ditanya bilang gini, relatif. Bisa tuh di auto, bisa tuh waktu ini relatif. Katong ikut fleksibel sah. Oh tidak bisa. Bapak bilang tinggal di sini, berjaga-jaga di sini, berdoa di sini dan saya. Itu kata Bapak kita waktu di Getsemani, Kak. Bukan kata Victor ini, bukan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau dia sendiri bilang tinggal di sini, dengan dia, lu tinggal dengan dia. 1, 2, 3. Jangan pergi kau lupi sendok ukur sendok patah lagi taruh di sini yang lain. Tinggal di sini tapi seperti itu lagu. Aku punya ragamu, tapi tidak punya hatimu. Lu punya hati jauh sekali. Yang ada fisik. Pi gereja iya. Hati pi melalang buana kemana-mana. Coba lihat sebelah kiri kanan. Dasar selubung. Padahal kita semua punya mimpi dan cita-cita untuk pergi kembali ke Bapa toh. Pi mana besok-besok? Yerusalem baru. Itu akan jadi kenangan Kak. Itu akan menjadi sebuah mimpi saja. Kalau mulai dari sekarang kau tidak berubah. Minggu lalu kamu belajar tentang kata berbalik. Hanya dengan berbalik kepada Bapa, hati yang berbalik kepada Bapa, selubung itu diangkat daripada kamu. Itu caranya satu-satunya Kak. Tidak bisa yang lain. Hanya berbalik, lupung hati berbalik dulu baru bisa selubung itu. Lu mau pakai cara apapun untuk bisa menghancurkan ini selubung, tidak bisa. Hanya dengan hati yang berbalik kepada Bapa, baru bisa selubung itu diangkat daripada kamu. Berarti bukan kita yang mengangkat ini selubung. Harus siapa yang mengangkat itu selubung? Bapa sendiri. Setuju katakan amin. Angkat. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Yang angkat ini selubung ini Bapa. 1, 2, 3. Jadi bukan kekuatan kita. Jangan pakai standarnya kita. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya juga berdoa Kak Fik. Berdoa karena mana? Ada orang berdoa tapi dia tidak terima apa-apa. Kan dia salah berdoa. Sebab yang dia doakan itu hanya untuk memenuhi hawa. Contoh, Bapak, saya ini umur 30. Belum ada jodoh. Itu hawa nafsu. Karena dia pun tetangga beli motor. Tuhan, kita ini jalan kaki terus. Masa dong ini hidup sudah baik. Sudah ada motor. Itu hawa nafsu. Tak usah lu paksa Tuhan ya. Tuhan mau kasih amin, tidak juga amin. Coba lihat sebelah kiri kanan, jangan terpaksa. Ya toh, ada orang yang berdoa tapi dia tidak menerima apa-apa kata Yakobus. Karena dia salah berdoa. Karena yang dia pakai, dia punya berdoa itu pakai standarnya dia. Bukan dia pakai standarnya Bapa. Ini sampai berdoa saja harus pakai standarnya Bapa. Bukan lu pulang kerja su capek kemudian Bapa. Engkau yang paling tahu. Hari ini sungguh luar biasa. Makasih Bapa. Oh, tidur. Karena sudah mengantuk berat. Sudah capek. Apalagi su kerja tugas tumpuk dari dosen. Belum satu habis, satu lagi habis. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Sampai Yafet dengan Kimi belum datang-datang ini. Karena tugasnya begini-begini. Entah kenapa. Oh Yafet ada di sana. Kayak agak hitam tuh jadi agak tidak kelihatan. Tugasnya menumpuk. Yafet kenapa baru bangun? Wih berat. Tugas banyak sekali.
Ya sambil kerja tugas, sambil nonton bola. Ya tambah berat dong. Mau berdoa tidak bisa. Sudah berdoa Alfred. Ini mau berdoa. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan punya patokan pekerjaan Tuhan lebih utama daripada melayani Dia. Kamu harus berbalik sekarang. Melayani Dia dulu secara pribadi, baru kamu diberi tugas, tanggung jawab untuk melayani pekerjaannya. Ini pekerjaannya, tapi kau tidak pernah dekat dengan Dia yang punya pekerjaan, itu kan konyol. Dengan otoritas siapa kamu melayani pekerjaannya? Dengan perintah siapa kamu melayani Dia, melayani pekerjaannya? Kalau kamu mau melayani pekerjaannya, kamu harus punya kedekatan dengan Dia yang empunya pekerjaan itu. Setuju, katakan amin. Berbalik. Balik konsepnya. Jangan yang penting pelayanan. Tuhan tahu kau tumpu hati. Soalnya bisa. Karena Tuhan tahu lupung hati brengsek semua. Makanya suruh lu tinggal dengan Dia. Berdoa dengan Dia. Berjaga-jaga dengan Dia. Supaya lupung hati itu bersih. Setuju, katakan amin. Dan ketika lu melayani pekerjaannya itu, lu tidak bersungut-sungut, lu mulut tidak bawa ombeng kiri, bawa ombeng kanan, lu tidak bikin lupung hati simpan dendam dengan hamba Tuhan ini, karena hamba Tuhan tidak pernah kasih beta jatah. Coba lihat sebelah kiri kan, bertobat. Bisa nangkap sampai di sini? Hati harus apa teman? Buka dulu 2 Korintus pasal yang keberapa kemarin? 3 ayat yang ke 16, 15-16 ya. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke 16. 2-3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu, Anda bisa bayangkan, Anda belajari selubung-selubung yang kemarin begitu luar biasa kekuatannya, yang membuat orang itu tidak bisa mengenal Bapa dengan benar. Hanya dengan hati yang berbalik, orang bisa terlepas dari selubung. Minggu yang lalu Anda juga belajar tentang satu kata, yaitu alasan. Apa yang membuat orang punya hati tidak mau berbalik kepada Bapa? Alasan. Kasih tahu. Yang membuat selubung ini tetap menempel di ketumpung diri adalah alasan. 1, 2, 3. Ya toh? Mau berbalik. Tuhan minta maaf, beta baru pacaran ini. Jadi ini beta dituntut betul-betul untuk mendampingi beta pun kekasih. Ini belum jadi laki, ini belum jadi bini. Pokoknya setiap hari, Papa minta maaf. Beta ini baru beli kebun kecil 1. Tiap hari Minggu beta harus pergi siram dengan beta pun Bapak dan Mama, ini sayur-sayur dong. Padi-padi dong beta harus tanam, beta harus lihat juga ini ada burung yang masuk. Pokoknya ini selubung tuh dia tidak bisa terangkat karena orang tidak bisa berbalik kepada Bapa. Hatinya tidak berbalik. Hatinya tidak bisa berbalik kepada Bapa atau tidak mau berbalik kepada Bapa itu karena alasan terlalu banyak. Tapi ketong ini mau pergi, tapi ketong ini mau ini tapi. Dompung tapi itu 1, tapi kerja banyak. Tapi mama sutua. Tapi kios ini hanya beta yang jaga. Karena kios lu yang jaga, maka lu gampang tutup dan buka. Tapi dong pun tapi itu lebih. Tapi beta ini baru buka toko baru di Nonhila. Ya toh? Tapi beta baru buka bepung salon. Tapi beta ini mau berdoa Kafik, beta semua datang tadi tapi. Coba lihat sebelah kiri ketong pun tapi terlalu banyak, coba lihat. Coba. Matius berkata bilang begini, semakin banyak orang beralasan, semakin dia tidak layak di hadapan Bapa. Tidak apa kakak? Tidak apa? Coba lihat sebelah kiri kanan. Bukankah kita jadi orang percaya ini supaya kita layak di hadapan Tuhan? Coba ngomong. Kan kita melakukan pekerjaan Tuhan supaya apa? Tetap layak. Ternyata alasan membuat orang itu tidak layak di hadapan Tuhan. Kafik, katong ini mau berdoa, Kafik, tapi. Katong ini mau pikir Selma, tapi ini nih. Bisakah Anda bertobat? Bisa Kafik, tapi. Bisakah Anda berbalik hatimu kepada Dia? Bisa. Tapi beta selesaikan yang ini. Tidak bisa Kak. Seperti itu orang kaya, orang muda yang kaya. Coba kamu dengar itu cerita. Dia tantang Tuhan Yesus kan, dia bilang begini.
Tuhan, apalagi Tuhan bilang begini, wih lu nantang beta nih istilah begitu. Semua yang kau beritakan kepada aku sudah aku buat. Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berzina. Wih, apalagi Tuhan, semua saya sudah buat. Hormati orang tua, sudah. Oke, kalau begitu yang terakhir ini. Lu jual lupung harta semua, kemudian bagi ke orang miskin. Yang terakhir ini adalah ikutlah aku. Kamu lihat, dia bukan ikut Tuhan, dia berbalik dari belakang, dia membelakangi Tuhan. Kemudian dia jalan tinggal dan sedih sekali hatinya. Kenapa? Terlalu kaya. Alasannya tinggi tidak? Saya mau ikut Tuhan tapi ini dia syarat dijual ini harta benda dong nih. Wih, soalnya ada syarat yang lain kok. Kan Tuhan bilang soalnya boleh ada yang lain di dalam lupung hati, hanya dia toh kakak. Namanya berbalik itu kakak, istilahnya lu sudah stop dari lupung jalan yang lama, kemudian lu berbalik arah, lupung jalannya pergi ke neraka di sana ke maut sana. Sekalipun ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut, lu harus stop sudah di sini, stop di sini. Sekarang beta harus ke sini, berbalik menuju ke salib sana, kepada hidup. Setuju katakan amin. Namanya berbalik, jadi tidak lihat lagi yang masa lalu, tidak lihat lagi semua rayuan, gombalan, janji-janji manis daripada dunia ini kak. Kasih tahu sebelah kiri kanan, tapi alasan luar biasa dari orang Kristen. 1, 2, 3. Coba kau pas berdoa, pas lu butuh sekali bertuhan alasan. Beta mau berkati lu kak. Tapi. Coba waktu lu berdoa begitu bro, ada suara omong begitu. Mega, beta ini mau berkati tapi. Besok lagi lu berdoa suara yang sama. Coba kamu punya perasaan ke mana? Ini lagi butuh nih, lagi kepepet nih. Memang lu pun doa sampai di beta, tapi ada di pun tapi itu kan menjengkelkan. Sama kayak kita mau berdoa dengan Bapak. Bapak setunggu di hadiratnya. Kan dia selalu menunggu kita ini untuk ada di hadiratnya. Maka dia bilang apa? Tinggal di sini. Karena dia ada di situ. Karena dia rindu ketemu dengan lu dan saya. Karena dia rindu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati. Apa yang ada di pikirannya, dia rindu kasih tahu. Makanya dia tunggu. Jadi kalau sudah bilang begini, beta komitmen, beta mau berdoa jam 3. Jam 3 itu disetunggu lu di tempat di mana lu biasa berdoa, kak. Jadi waktu lu datang itu sukacitanya kita Bapak itu luar biasa. Air matanya berubah menjadi sukacita. Tapi kalau lu ngomong, tapi Bapak minta maaf. Beta sudah bisa masuk doa ini hari, tapi beta mau rindu. Beta rindu Bapak, tapi lu pun tapi ini bikin sakit hati tambah. Lu pun rindu itu tapi ini. Lu ada rindu tapi. Coba lihat sebelah kiri kanan. Rindu itu diwujud nyatakan, bukan pakai tapi lagi. 1, 2, 3. Supaya jangan sampai tertoa terus. Beta mau pi kafe, tapi. Ya itu minggu lalu. Ya, kasih tahu sebelah kiri kanan. Yang membuat orang punya hati tidak bisa berbalik kepada Bapak. Karena alasan. 1, 2, 3. Hari ini kotong belajar tentang akibat dari terlalu banyak alasan yang membuat selubung itu tetap ada. Karena hatimu tidak berbalik. 1. Akibatnya adalah pikiran jadi tumpul. 2 Korintus 3 ayat 14. Saya cepat saja. Pikiran orang itu jadi tumpul sekalipun dia percaya. Tapi pertama pikiran dulu kak. Pikiran jadi tumpul, hati pun jadi tumpul pasti toh. Kalau pikiran tumpul, dia punya koneknya kemana? Ke sebab hati dan pikiran itu satu. Katakan sebelah kiri kanan. Kalau pikiran tumpul, pasti hati juga tumpul. 1, 2, 3. Oke, kita baca ini 2, 3. Tetapi sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena Kristus saja yang Anda bisa membayangkan sampai detik ini, kata Alkitab, selubung itu masih menyelubungi mereka dan pikiran mereka jadi tumpul. Akibatnya apa kakak? Lu baca kitab suci, lu dengar khotbah setiap hari, lu ada di satu komunitas, satu gereja yang dia punya pendeta hamba Tuhan, begitu luar biasa. Dia menyampaikan semua begitu detail. Tapi kalau lu punya diri kamu masih penuh dengan selubung, tetap lu pun pikiran tumpul. Lu tidak akan pernah bisa mengerti, lu tidak pernah bisa akan memahami.
lu tidak bisa menangkap remah dari firman itu. Katakan sebelah kiri kanan. Hati-hati dengan selubung kamu. 1, 2, 3. Sekali lagi. Mau lu punya tempat ibadah sekeren apa? Sebagus apa? Sampai orang pikirin diskotik. Bagus sekali. Sound systemnya enak. Semuanya enak. Kan orang dunia suka yang enak-enak. Ngomong firman dong, saudara. Pokoknya musik enak, pergi ke sana. Dia punya penjamuannya bagus, penerimaannya oke, pergi ke sana. Firmannya apalagi, woi luar biasa, ketong rasa kafik. Ketong pilih sana, ketong baru masuk tuh ada gempa bumi di ketong tubuh. Berarti lu kurang makan, belum makan. Jadi karena lu belum makan, maka lu rasa goyang-goyang, oke? Kasih tau sebelah kiri kanan, kalau pergi gereja itu makan. Supaya waktu pas ada urapan begitu turun, lu jangan jatuh cepat-cepat duluan. Orang jatuh tuh karena dijamah Tuhan atau karena memang dia lambu. Anda perhatikan ini kakak. Jadi sekalipun begitu luar biasanya orang menyampaikan firman. Kamu dengar khotbah setiap pagi. Bangun pagi langsung di YouTube. Tek lagu rohani. Klik langsung khotbah. Pokoknya lu dengar khotbah. Sama di sini nama Kimi itu dia. Sampai khotbah tuh kasih bangun dia. Hei bangun begitu. Ya kan dia dengar khotbahnya saya. Jadi pas saya dengar juga. Saya kasih bangun dia. Hei dengar khotbah bukan tidur. Dia dengar lagi khotbah ini. Pendeta ini. Dia dengar woi luar biasa sekali. Apakah firman itu masuk? Saya rasa belum 100%. Lu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai Kejadian. Kejadian sampai Wahyu ulang sampai 10 kali. Apakah masuk? Selama selubung itu ada di dalam lubung diri kakak, pikiranmu akan semakin menjadi tumpul. Nah kalau orang punya pikiran tumpul itu tidak akan pernah bisa mengerti semua isi firman Tuhan. Apa yang dia dengar tentang Alkitab juga firman Tuhan juga dia sudah akan pernah mengerti. Efeknya kemana kakak? Efeknya ke tingkah laku. Efeknya kemana? Efeknya kepada semua perbuatan kamu. Sebentar datang doa, sebentar sonde. Sebentar sungguh-sungguh, sebentar sonde. Sebentar mau menyala-nyala, sebentar sonde. Coba lihat sebelah kiri kan. Som-som kuku dimuntahkan oleh Tuhan. 1, 2, 3. Omong. Tahu som-som kuku. Tidak panas, tidak dingin. Dia kehangat begitu tuh. Ini orang sudah bisa bedakan ini panas atau dingin. Sebentar dia berapi-api, sebentar dia loyo-loyo. Sebentar dia gairah bersemangat, sebentar sonde. Sama kayak ketemu saudara, 2 jam dari ini tempat ke arah gunung. Anda pikir itu kota namanya apa? Sebentar dong panas-panas, sebentar dong dingin itu sedingin kotanya. Sampai dong kumpul semua ini, semua dong penjaket itu dong pakai. Sampai dong lupa bahwa hanya doa yang bisa menghangatkan mereka pun hidup. Yang bisa membuat kamu punya roh yang menyala-nyala itu apa? Hadirat Bapa. Hadirat Bapa itu apa? Api yang menyala-nyala kakak. Jadi kalau tidak pernah berdoa, hasil itu dia mau melayani pekerjaannya Tuhan, dia pakai kekuatannya siapa? Pasti pakai kekuatannya dia sendiri. Makanya Roma 10 itu membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Apa yang terjadi? Mereka melayani pekerjaannya tetapi mereka punya hidup. Mereka tidak tunduk dan takluk kepada hukum-hukum dan perintahnya Bapa. Itu yang terjadi bos. Sisi lain lu melayani Tuhan pekerjaannya. Tapi di sisi lain lu tuh menentang Tuhan dengan ketidaktaatannya kamu. Makanya minggu lalu saya bilang apa teman-teman? Orang yang ciri orang punya selubung itu telah diangkat daripada dia. Dia memiliki ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi, orang yang kalau selubungnya sudah diangkat, dia punya salah satu ciri adalah dia punya ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendak Bapa dalam hidup hidup. Setuju katakan amin. Bukan setia melakukan pekerjaan Tuhan, belum tentu kak orang itu setia melakukan kehendak Bapa. Jangan pernah berpikir dulu, saya melayani pekerjaan Tuhan, ini kan kehendak Tuhan. Coba lu cek dulu. Tuhan, tidakkah engkau tahu kami berbuat mujizat demi namamu? Itu pekerjaan Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau tahu kami mengusir setan demi namamu? Itu pekerjaan Tuhan. Berkhotbah demi namamu? Itu pekerjaan Tuhan. Tapi pada hari terakhir Tuhan bilang, aku akan berterus terang kepada kamu. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan, bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Keluar, eskarobis dari sini. Capek bayar harga, banting tulang dibanting-banting, roll ke tempung pantat ini, pergi penginjilan di pelosok-pelosok.
Berapa banyak orang pergi penginjilan sampai di pelosok-pelosok kakak. Pulang don 2 selingkuh. Tua-tua bangka ini di kota ini. Saya tidak sebut namanya. Iyo, PD ini bikin KKR di sini, KPI di sini. Di sini, pulang betul ada itu su SMS. Kemudian su doa pribadi. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kamu pikir tidak di kota ini terlalu banyak, ya? Jadi teman, apa akibat dari orang masih memiliki selubung? Yang pertama pikirannya jadi apa? Apa artinya pikiran jadi tumpul? Dia tidak dapat mengerti apa yang didengar oleh dia. Firman Tuhan apalagi Deson bisa mengerti, bos. Percaya saya. Woi, pokoknya dia sudah belajar banyak hal, tetap mana bisa. Dia sudah dengar khotbah ini dari pendeta semua yang paling kaliber, yang begini orang semua jatuh. Begini, ambil dia sapu tangan, begini, langsung jatuh. Sembuh, pakai jubah, taruh begini. Tapi kalau masih selubung kakak yang kita bicara di sini kak, adalah hal-hal yang penting tentang soal kamu punya kelayakan di hadapan Bapa. Karena hanya orang yang layak di hadapan dia saja yang ada bersama dengan dia nanti di Yerusalem baru. Di bumi baru, langit baru kakak. Jadi mari bersama dengan dia. Kamu akan keluar dari selubung itu. Setuju katakan amin. Mari miliki hati yang mau berbalik. Stop dengan alasan. Kalau Roh Kudus sudah taruh di hati kamu untuk berdoa. Jangan keraskan hatimu. Sekalipun kau begitu sibuk di kerja kantor kamu. Tapi kalau hati sudah mendesak. Berdoa Dewa. Berdoa Dewa. Berdoa Diana. Berdoa. Frankie, berdoa. Tinggalkan semua pekerjaan kamu, walaupun hanya 5 menit. Tapi itu sungguh sangat berharga buat kamu. Setuju katakan amin. Kenapa? Berharga juga buat Bapa. Kenapa? Dia menjamah hatimu. Dan engkau menerima jamahan itu dengan bertindak. Ada orang yang menerima jamahan Tuhan kakak. Dia pergi KKR di Polda sana. Wih, dia dapat jamahan. Seperti es yang turun dari langit. Seperti api yang membakar dirinya. Pulang itu seperti melayang di lapangan Polda. Cukup 1 bulan kakak ke setan. Jamahan itu harus direspon dengan satu tindakan nyata. Setuju katakan amin. Dengan apa? Berbalik dari lupung kehidupan yang lama menuju kepada Bapa. Setuju katakan amin. Bukan hanya karena jamahan, bulu badan berdiri. Dulu LH juga begitu, nanti sedikit lagi kita coba begitu lagi. Saya begini orang begini jatuh. Nangis menggelepar. Makanya isi supaya jangan menggelepar, hanya nangis saja. Mau kamu kepenuhan Roh Kudus, mau berbahasa roh, itu urusan Tuhan dengan kamu. Setuju katakan amin. Tapi bukan itu tujuan ketong. Setuju katakan amin. Karena pemberian karunia itu adalah haknya Tuhan. Lu jangan paksa. Lu 10 hari, ini kan ada orang 10 hari ibadah kan. 10 hari penantian Roh Kudus. Jadi saya bukan kritik, saya kasih tahu teman-teman di Soe. Doakanlah kami yang berdosa ini selama 10 hari. Kak Fikso omong apa? Iya toh kamu 10 hari ini mau cari apa? Kamu mau cari karunia. Kamu tidak akan dapat karunia. Mana ada berdoa untuk dapat karunia? Karunia itu adalah anugerah dari Tuhan, pemberian. Berarti yang punya hak untuk memberi siapa? Jadi kamu punya fokus itu kepada siapa? Bapa, bukan kepada apa yang akan dia beri. Itulah yang disebut dengan pikiran yang tumpul. Kau ini melayani Tuhan, itu pikiran tumpul. Melayani pekerjaannya, melayani Tuhan itu duduk diam berjam-jam di kaki Tuhan. Tidak ada orang yang tahu. Mana yang orang kamu lebih suka? Duduk diam di kaki Tuhan di ruangan 2x2 atau 3x4. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang mengagung-agungkan kamu. Tidak ada orang yang memuji-muji kamu. Atau kau tampil seperti saya begini. Berkhotbah di depan kamu. Mana yang lebih orang suka? Main musik, PKKR, pimpin pujian, berkhotbah. Orang semua kenal, tenar. Susona ada berita, dia bikin berita. Tidak ada kasus, dia bikin kasus. Orang tidak mau lagi dengar dia bikin supaya orang dengar dia. Coba lihat sebelah kiri kanan. Itu yang disebut dengan selubung. Yang membuat pikiran kamu menjadi tumpul. 1, 2, 3. Baca Alkitab, dengar khotbah, tidak bisa mengerti kak. Atau lu di sini, lu kelihatannya selubungnya agak sedikit terbuka. Tapi keluar ini kakak, jarak 5 meter dari sini langsung tertutup ulang dan rapat sekali. 1, pikiran tumpul. 2, hati tumpul. Efesus 4 ayat 19. Pikiran tumpul, hati tumpul. Mau jadi apa ini semua tumpul?
Efesus 4 ayat 19 Kak. Sudah pikiran tumpul, mau dengar firman Tuhan justru Anda bisa ngerti. Ya lihat. 2, ini perasaan ini kan di dalam hati perasaan. 2, 3, perasaan mereka telah tumpul. Sehingga apa? Anda bisa lihat selubung itu efeknya gila. Di pikiran, kau dengar firman. Di sini kau angguk-angguk. Ada amin, amin. Rasa diberkati. Kita kan paling suka lihat ini anak dongkol begini. Langsung dia bisa dipegang. Ini dulu. Ini dulu apa, ini dulu. Lu keluar sama saja. Beta ke, ini hari beta ke rasa ke mana. Sebentar kan pulang pasti dengan motor omong. Kayaknya beta ditegur, amin. Tapi sampai di rumah tuh usahakan ditegur terus. Makanya firman itu harus didengar setiap hari. Direnungkan setiap waktu. Karena dia akan mengajar kamu, mendidik kamu, membimbing kamu. Memberitahukan kesalahan kamu supaya kamu ada dalam posisi tetap jadi orang benar. Setuju katakan amin. Itu pikiran yang benar. Jangan tersalah. Ini hati tumpul. Sudah pikiran tumpul, hati jadi. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Selubung bikin hati jadi tumpul. 1, 2, 3. Omong kuat. Kuat. Kalau hati tumpul tuh seperti ini akibatnya. Sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada siapa? Hawa. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hawa nafsu. Ya toh, pacaran belum apa-apa sudah rogo-rogo. Belum apa-apa sudah bilang gini, lu tesin dulu. Lu gila kok. Jadi kalau ada nona, kamu berpacaran dan nona bilang begini, lu nih beta pacaran dengan lu nih kayaknya belok. Lu sudah pernah rogo beta, lu sudah pernah ramas beta, lu sudah pernah cium beta, lu sudah bikin apa-apa sama beta. Justru ini perempuan ini yang kau harus putus, sudah laki-laki. Ada laki-laki yang menjaga lupung kekudusan hidup, tapi lu pertanyakan bahwa dia ini belok atau sonde. Artinya dia homo atau gay ini. Orang ada jaga lupung hidup, lu pikir dia homo. Coba lihat sebelah kiri, memang manusia sekarang agak aneh. Tumpul hatinya, 1, 2, 3. Iya toh? Ini perempuan, banyak perempuan di kota ini, banyak. Di Indonesia. Laki-laki yang baik, dosen, ada laki-laki baik yang curhat sama saya. Ini laki-laki baik curhat sama saya. Kafik beta ini bingung dengan semua wanita di dunia. Karena mana? Dong kenapa lebih suka ini wanita yang suka yang tato-tato. Suka yang rokok-rokokan. Padahal pun cantik nih Kafik, ketung nih. Beta kalah apa? Lu pun kalah, itu hanya cuma lu pun bodoh. Ya tuh hati tumpul begitu. Wanita, jangan lu tergiur dengan laki-laki yang cuma memanfaatkan kamu. Setuju katakan amin. Hati itu jangan tumpul. Perasaan itu jangan tumpul. Maka saya selalu ngomong di sini. Kalau kamu ada orang yang menyukai kamu, usahakan perasaan itu jangan naik. Karena kalau perasaan sudah naik kan perasaan ini tumpul nih. Hatimu kan tumpul nih. Kan ada selubung. Maka ketika lu memutuskan itu sudah putuskan dengan hawa nafsu lagi. Bukan lagi dengan kau sudah pikir panjang, bibit, bebet, bobotnya. Ih, beta seumur sebegini siapa datang bungkus. Aduh, beta sebegini siapa yang datang. Yang penting dia kelihatan baik. Kakak, ayo. Perasaan kita tidak boleh tumpul. Setuju katakan amin. Tetapi selubung membuat perasaan itu jadi apa kakak? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Selubung membuat perasaan kita jadi tumpul. 1, 2, 3. Nah, kalau di sini dia bilang tindakan kak. Kalau saya tambahkan lagi buat kamu. Kamu akan memiliki atau mengambil sebuah keputusan-keputusan yang hanya mengikuti apa yang kau pikir itu baik. Jadi kalau selubung itu tebal dan lu pun diri, lu punya perasaan dan hati jadi tumpul, lu akan jadi orang apa? Lu hanya mengikuti lu punya hawa nafsu. Lu hanya mengikuti lu punya birahi. Lu hanya mau mengikuti lu punya keinginan diri sendiri. Lu sudah peduli dengan bapak, lu sudah lagi peduli dengan sesama, sudah lagi. Kenapa? Hati perasaan kamu tuh tumpul. Lu sudah tahu bahwa lu pun kawan tuh lagi tersinggung dengan lu. Lu sudah tahu bahwa lu itu adalah anak-anak Tuhan. Yang orang tahu bahwa lu tuh suka berdoa. Tapi lu pun tingkah laku tuh membuat nama Tuhan dipermalukan. Makanya pakai otak. Perasaan ini tidak boleh tumpul kak. Tapi selubung membuat perasaan itu jadi tumpul.
Sudah pikiran tumpul, dengar khotbah tidak tahu mengerti, hanya amin penuh mulut. Orang menangis juga dia supaya orang tahu dia judi jama, dia juga sengaja menangis. Dia angguk-angguk kepala begini paling kuat. Orang kalau tukang angguk-angguk kepala itu omong kosong. Lebih banyak omong kosong. Baru ketemu pas bilang amin, dia amin paling besar. Itu artinya apa? Kafik cepat sudah lapar. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hei munafik, bertobatlah. Ngomong kuat. Ya, sudah banyak alasan lagi. Tidak mau berbalik sama Bapak. Bikin pikiran tumpul. Dengar firman, sudah bisa. Begini kak. Ini selubung, ini firman kak. Masuk terpental begini kak. Jadi lu dapat yang cuma serpian kecil-kecil. Tapi itu kan tidak kuat kak. Ayo please. Berbalik saja kepada dia. Setuju katakan amin. Yang ketiga, efeknya ke mulut. Kalau masih ada selubung yang menguasai kamu, efeknya kemana? Mulut. Buka Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Kita baca ayat 9 sampai 10. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Tapi kita baca hanya ayat 9 dan 10. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Sampai di rumah Anda baca satu pasal di satu deretan ini ya. Di perikopnya itu apa? Lidah apa? Dosa karena lidah ya. Baca 2, 3. Dengan lidah kita nih puji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita menurut rupanya Bapa. Ayat 10. Dari mulut yang satu. Hal ini saudara-saudaraku, tetapi kebanyakan terjadi tidak. Cobalah lihat kau sendiri. Mulut yang sama memuji Tuhan. Mulut yang sama lu pun cerita orang pun nama ini. Coba lihat sebelah kiri. Bertobat sudah kak. Lu lihat beta ini mulai. Omong gitu 1, 2, 3. Omong. Kalau kamu tidak omong memang besong semua itu memang mulut lagi belok semua. Ya. Yudas 1 ayat 16. Yudas 1. Yudas itu cuma satu pasal saja. 1 ayat 16. Ini mulut yang penuh dan selubung ini mulutnya mulai begini. 2, 3. Mereka itu orang-orang yang dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mengeluarkan coba lihat sebelah kiri kanan. Otak tumpul, hati tumpul, mulut babisa. 1, 2, 3. Ke ular toh, 2 toh, keluar 2. Ya toh? Mana ada ular pulidah 1? Begini 1. Nggak ada. Ular pulidah itu 2 cabang, ada cabang kak, 2. Coba lihat sebelah kiri kan. Makanya ular itu bercabang. Lu bisa percaya kalau mulut ular. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hati-hati dari mulut. Bisa. 1, 2, 3. Ini teman satu kersel, teman satu kampung dari Amarasi ini. Bisa tidak saling menjelekan? Bisa. Bisa tidak saling menjatuhkan? Bisa sekali. Di saat kapan? Di saat dia pikiran tumpul. Di saat kapan? Di saat dia punya hati dan perasaan tumpul. Makanya hanya cuma satu jalan. Hati berbalik. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Bagaimana caranya beta pu hati bisa berbalik? Stop alasan. Itu baru satu ya. Dia pun cara itu baru satu. Dan itu kau praktik dulu. Mungkin 1 tahun lagi baru kau bahas ulang ini. Orang untuk bisa merubah alasan itu susah kak. Dia sudah terbiasa beralasan, tiba-tiba disuruh berhenti. Beralasan keluarnya dari apa? Alam roh. Mulut, kasih tahu sebelah kiri kan, mulut ini mulut. Sama kayak itu perumpamaan perjamuan anak domba, perjamuan kawin itu kak. Waktu dia punya tuan pesta itu kasih tahu di orang, undangan, apa yang dia ngomong? Pasti saya terlalu percaya, memang Alkitab tidak tulis. Tapi kamu punya pikiran pasti sampai situ. Pasti dia ngomong begini. Terima kasih buat undangan, pasti beta pergi.
Kasih tahu Tuhan, pasti beta pergi. Karena dia ngomong pasti beta pergi, pasti saya pergi, makanya ditunggu-tunggu tidak tahu datang, disuruh orang pergi kasih tahu, bilang ini acara sudah datang, sudah mau mulai. Kenapa belum datang? Karena dia sudah janji mau datang. Mulut yang sama menyembah Tuhan. Mulut yang sama engkau menipu dia. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kau yang berjanji, kau pula yang menghancurkannya. 1, 2, 3. Ya toh? Kafik, kami mau setia. Amin. Kafik, ini ketong bernyala-nyala. Nyala-nyala hanya di hadirat Tuhan saja. Bukan kau punya tingkah laku. Kuat di dalam doa. Sampai sini bisa mengerti Kak? Kenapa kami terus membahas hal yang sama beberapa minggu ini? Karena selubung itu sangat amat membuat orang Kristen tidak bisa mengerti apa yang Bapa mau. Dia hanya terus terjebak dengan pemikirannya dia. Dia berpikir dia sudah melayani Bapa, padahal bukan. Karena melayani Bapa itu dia harus tahu bahwa itu duduk diam di kaki Bapa, mendengar suara Bapa, siap melakukan kehendaknya Bapa. Setuju, katakan amin. Kalau melayani pekerjaan Bapa, itu tugas yang kau dapatkan ketika kau ada di hadirat Bapa. Kan ada dia punya deal-dealan dong. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Emangnya murid-murid dikasih tugas pergi jadikan semua bangsa muridku pada waktu kapan? Setelah 3,5 tahun kakak mereka bersama Bapa. Ketika mereka sudah melihat salib perjalanan yang begitu panjang. Kemudian ada kematian, ada kebangkitan. Kemudian ada 40 hari mereka bersama dengan Yasa. Berjumpa dengan Bapa kita, bicara banyak hal. Baru terangkat kakak, baru ada tugas. Ada proses yang panjang. Bukan disuruh pergi jadikan semua bangsa muridku. Kemudian saya suruh kamu semua pergi. Jadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Lu sendiri hati tumpul. Lu sendiri lu punya pikiran tumpul. Tapi saya mau kasih tahu kamu. Jangan pikiran tambah tumpul lagi. Bilang begini. Kafik, beta ini mau melayani. Tapi beta harus perbaiki beta pendiri. Beta ini mau melayani kak. Beta siap kak. Tapi beta rasa beta ini belum layak. Coba sebelah kiri. Kasih tahu sebelah kiri. Lu bukan hakim ya. Ingat. Lu jangan jadi hakim buat lu pun diri sendiri. Amin. Jadi kalau kamu mau melayani Bapa, artinya dia ada satu rindu. Itu langsung kamu masuk. Bapa, saya rindu. Bentuk saya dari sekarang. Langsung ngomong di dalam doa-doa kamu. Bapa, bentuk saya. Supaya pikiran saya jangan jadi tumpul. Supaya saya punya hati tidak jadi tumpul. Supaya saya punya mulut ini tidak berbisa. Ada amin. Dan pada akhirnya saya menjadi orang pribadi yang layak di hadapan Bapa. Sampai di sini bisa nangkap teman-teman? Omong, harus bisa kakak. 1, 2, 3. Kalau kamu tidak bisa, kalau kamu tidak jawab, artinya betul-betul tumpul. Dan kamu harus berjuang. Setuju, katakan amin. Kuncinya coba satu, stop alasan. Yang kedua itu, paksa ini tubuh untuk ada di hadirat. Walaupun hanya 15 menit. Walaupun hanya 30 menit. Kalau dalam kerjaan yang sangat padat, tapi di dalam hatimu, kamu didesak untuk berdoa, ambil waktu biar 5 menit kakak. Terima kasih Bapak, saya respon. Bapak mau saya berdoa. Apa yang Bapak mau? Cukup itu saja kakak sudah menyenangkan hati Bapak. Setuju, katakan amin. Bukan lu harus pergi cari ruang kosong di lu tempat kerja. Lu meloti kiri kanan orang tidak ada baru mulai berdoa. Itu kan tekanan batin kak. Kenapa? Lu di tengah-tengah berdoa lu pikir ada orang yang meloi kah? Betul kah sonde? Ada orang yang mau masuk, betul kah tidak? Ayo, jangan pakai pikiran kamu. Berpikirlah yang di atas, di mana Bapamu ada. Setuju, katakan amin. Dia Bapa yang sangat mengerti apa yang sedang terjadi dalam lupung hidup. Tetapi tolong mengerti dengan dia pun perasaan. Mengerti dengan dia pun diri juga. Jangan kau paksa Bapa mengerti kita, tapi kita tidak mau mengerti Bapa pun perasaan. Please, berbalik. Berjuang untuk hatimu berbalik kepada dia. Stop alasan, paksa tubuhmu untuk berdoa. Paksa tubuhmu untuk ada di hadirat Bapa. Sekalipun dia hanya beberapa detik, hanya beberapa menit. Kalau sudah di rumah punya banyak waktu, berjam-jam dengan Bapa. Omong dengan dia akan bicara sama kamu. Kasih tahu, sampai detik ini Bapa masih bicara. 1, 2, 3. Jadi kalau ada hamba Tuhan bilang, ini mana mungkin Tuhan bicara dulu. Bagaimana Tuhan bicara? Hei, kalau Tuhan tidak bicara sama kamu dan saya, ini ketemu mati semua ini. Cara kamu mau tahu dia pun cara bicara sama dia, kasih nafas. Itu salah satu yang paling kecil. Artinya apa? Ketika lu bernafas, dia bicara. Karena dia itu nafas hidup itu. Setuju, katakan amin. Artinya dia hidup dalam kamu. Dia selalu memberitahukan kamu ketika mau buat dosa ada sesuatu yang mengganjal lubung hati. Jangan. Itu kan dia. Ayo,
mulai belajar dari sekarang. Supaya selubung itu jangan terus menempel dalam kita punya diri. Kasih tahu yang terakhir sebelah kiri kanan. Tidak ada orang yang bisa tolong kamu. Yang bisa tolong kamu hanya Bapa dengan perjuangan diri kamu. 1, 2, 3. Ya. Jadi saya juga tidak bisa tolong teman-teman. Saya menyampaikan apa yang Bapak saya mau. Setelah itu adalah bagian kamu untuk merespon dan melakukannya. Ada amin? Mari usahakanlah supaya selubung jangan ada pada kamu. Supaya pikiran jangan menjadi tumpul. Hati jangan menjadi tumpul. Dan mulut jangan berbisa. Tundukkan kepala.